Oke, baik. Jadi, perkenalkan nama saya Yasuf Fitrantulano dengan NIM 67 2019 314. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 yang diberikan, yang dimana tugas 2 juga tidak beda jauh dengan tugas pertama sebelumnya. Jadi di sini itu disuruh untuk mengerjakan dua metode, yaitu dengan metode runoff atau pembulatan dan French algorithm atau metode percepangan. Jadi yang pertama saya akan bahas itu adalah runoff dulu. Jadi langsung saja ke codingannya. Jadi yang pertama itu di sini kita akan install library-nya dulu. Library yang digunakan itu adalah PULP. Kemudian setelah menginstal library-nya, kita akan mengimport beberapa model dan library juga tentunya, yaitu import PULP, NumPy, Math, dan Matplotlib. Itu untuk grafiknya nanti. Kemudian setelah itu di sini ada model. Model ini diberikan nama juga, yaitu ada tugas 2 teknik optimalisasi, kemudian PULP LP maximize di sini untuk menghitung keuntungan maksimalnya. Kemudian ada constraint-nya di sini, yaitu setelah kita tentukan, kita akan mendefinisikan atau menginisiasikan variabelnya. Di sini X1 sebagai drum dryer, kemudian batasnya itu atau low band-nya itu dimulai dari 0, kemudian cat-nya tipe datanya itu menggunakan float, kemudian X2 sama juga di sini sebagai spray dryer, low band-nya 0, cat-nya tipe datanya float. Setelah itu ada model untuk perhitungan jamnya. Di sini yang pertama ini 2x1 plus 3 kali x2 kurang lebih sama dengan 12, itu untuk kelistrikannya. Kemudian yang kedua itu ada waktu untuk perakitannya, yang mana 6 jam untuk dryer dan 5 jam untuk spray dryer. Kemudian di sini ada keuntungannya atau profitnya. Untuk menghitung profitnya tentunya di sini ada 70 juta kali 1 plus 60 juta kali 2, yang dimana itu 70 juta itu adalah drum dryer, kemudian spray dryer itu adalah 60 juta. Kemudian di sini ada model solve untuk memunculkan statusnya nanti. Jadi untuk menampilkan status apakah optimal atau belum optimal. Kemudian di sini ada X1 sama dengan round X farfel D, yang artinya di sini round itu adalah pembatasan ke atas. Jadi contoh 3/4 akan dibulatkan menjadi 4. Kemudian kedua itu ada X2 sama dengan mat titik floor, yaitu mat floor itu digunakan atau fungsinya untuk pembulatan ke bawah. Jadi misalnya contohnya 1/2 akan dibulatkan menjadi 1. Kemudian di sini kita akan menampilkan semua hasil perhitungan di atas tadi menggunakan print. Setelah itu di sini saya juga membuat grafiknya menggunakan linspace. Jadi linspace di sini yaitu kegunaannya untuk membuat panjang koordinatnya. Nah, koordinatnya itu ada 0,5,5. Jadi selanjutnya itu di sini ada perhitungan untuk y dan x-nya. Di sini ada y1 dalam kurung itu 4/2 bagi 3 kali x1 untuk for
X1 in X, kemudian ada Y2 juga di sini. Kemudian untuk PLT skaternya di sini 4-nya itu sebagai X, kemudian satunya itu sebagai Y, kemudian diberi warna merah color red, kemudian markernya diberikan tanda titik. Jadi selanjutnya itu untuk perhitungan untuk memberikan label untuk pada gambar grafiknya nanti. Jadi langsung ke outputnya saja. Di sini saya mengerun sekaligus, jadi disatukan semua yang codingan di atas tadi. Jadi yang pertama keran itu ada statusnya, status di sini sudah optimal. Kemudian produksi untuk drum dryernya itu sama dengan 4 unit, dibulatkan ke atas tentunya. Kemudian produksi spray dryernya yang sebelumnya itu 1,5 dibulatkan ke bawah jadi menjadi 1 unit. Jadi perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimal sebesar 34 juta apabila memproduksi drum dryer sebesar 4 unit dan spray 1 unit. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan saya terkait metode run off. Kemudian langsung kita lanjut ke metode branch algorithm atau metode percabangan. Nah, di sini ada codingan untuk metode percabangan. Jadi pertama-tama di sini juga itu tidak jauh beda dengan codingan sebelumnya. Di sini install library-nya dulu, kemudian import library-nya, modelnya. Di sini ada X1-nya, menggunakan tipe data float. X2 juga sama. Kemudian prop di sini itu diberikan nama profit max untuk menghitung keuntungan maksimalnya. Di sini ada constraint-nya. Kemudian selanjutnya ada objektif function-nya yang mana itu untuk menghitung profitnya. Kemudian status di sini untuk menunjukkan apakah hasil yang kita run itu bisa optimal atau belum. Kemudian di sini ada print untuk memunculkan output dari perhitungan di atas. Setelah itu hasil yang didapat sebelumnya itu ada X1-nya sebesar 3,75, kemudian X2-nya itu ada 1,5, kemudian profit maksimal yang dapat 35,25. Nah, di sini akan dilakukan percabangan. Untuk percabangan yang pertama itu diberikan label dengan cabang A. Jadi pertama itu dilakukan percabangan ke atas, yang dimana di sini X1-nya itu dicabangkan ke atas menjadi 4. Jadi setelah di run akan memunculkan X1 sebesar 4,0, kemudian X2-nya sama dengan 1,2. Kemudian profit maksimal yang didapat itu ada 35,2. Nah, di sini X1-nya ini sudah dibulatkan, cuman untuk X2-nya masih koma, jadi perlu dicabangkan lagi agar bisa dibulatkan menjadi bilangan yang bulat. Kemudian dilanjutkan ke cabang B, yang dimana percabangan B ini diturunkan lagi dari A tadi karena masih perlu dicabangkan lagi. Jadi cabang B itu bulatkan ke bawah. Jadi di sini
X1 nya itu dibulatkan ke bawah menjadi 3, kemudian outputnya itu ada X1 sama dengan T0, kemudian X2 nya 2,0, perfect maksimal yang didapat itu 33,0. Jadi cabang B di sini itu sudah visible karena X1 sama dengan X2 nya itu sudah menunjukkan bilangan bulat, sudah dibulatkan, jadi tidak perlu dicabangkan lagi. Jadi percabangan B itu sudah dihentikan. Kemudian lanjut lagi ke cabang C. Kemudian cabang C di sini tuh cabang C. Nah, cabang C itu X1 nya itu dibulatkan ke atas dan X2 nya juga dibulatkan menjadi 2, kemudian di run. Nah, di sini menunjukkan status invisible. Invisible itu artinya belum memenuhi syarat karena titiknya berada di luar grafik, jadi tidak bisa dicabangkan lagi. Jadi tentunya percabangannya langsung dihentikan di cabang C. Kemudian kita lanjutkan ke percabangan D. Cabang D di sini itu X1 nya dibulatkan ke atas, kemudian X2 nya itu dibulatkan ke bawah, kemudian langsung di run dan munculkan X1 sama dengan 4,16, kemudian X2 nya itu sama dengan 1,0. Jadi profit maksimal yang dapat 35,16. Nah, di sini tentunya ini belum visible karena masih belum dibulatkan menjadi bilangan bulat. Jadi perlu dicabangkan lagi atau perlu dilanjutkan. Kemudian lanjutkan ke cabang E, diturunkan ke cabang E. Di sini dicoba untuk membulatkan X1 nya menjadi 4, kemudian X2 nya dibulatkan jadi 1, kemudian di run. Di sini menunjukkan statusnya tentunya optimal, kemudian X2 nya juga 1,0, X1 nya 4. Sini tentunya ini sudah dibulatkan jadi bilangan bulat, jadi sudah visible dan tidak perlu dicabangkan lagi. Kemudian lanjut ke cabang F. Cabang F di sini itu X1 nya dicabangkan ke atas, kemudian X2 nya juga dicabangkan ke bawah, kemudian di run. Status yang dimunculkan juga sudah optimal, kemudian X1 nya sama dengan 5,0, kemudian X2 nya 5,0 juga, dan profit yang didapatkan itu sudah sebesar 35,0. Nah, di sini juga sudah visible, jadi tidak perlu dicabangkan lagi. Nah, jadi untuk akhirnya itu berakhir di cabang F, yang dimana ini sudah visible sekali, jadi nggak perlu dicabangkan lagi. Kemudian jadi alur iterasinya itu yaitu seperti di PPT ini. Itu ada cabang A dan cabang B, yang mana B itu dihentikan kemudian dilanjutkan di cabang A, kemudian ke cabang C dan D, dicabangkan ke C dan D, kemudian di C itu tidak dapat memenuhi syarat, jadi tentunya sudah dihentikan tadi. Kemudian lanjut di cabang D, yang di mana D itu belum visible, jadi dilakukan percabangan lagi ke bagian E dan F. Jadi E nya di sini tuh sudah visible,
sudah bilangan bulat, kemudian di F-nya itu sudah visible juga, sudah tidak ada koma, jadi sudah dibulatkan. Jadi mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan runoff dan metode branch algorithm atau percabangan. Terima kasih.